Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, saya didiagnosa oleh dokter mengalami stres yang cukup berat. Sekarang saya mengkonsumsi obat penenang. Dan kalau tidak ada perubahan, saya akan dirujuk ke dokter spesialis kejiwaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya ini termasuk orang yang lemah iman? Dan apakah ada dalam Al-Quran untuk menyembuhkan? Saudara-saudara sekalian, ya, masalah problem jiwa itu nggak ada kaitan dengan lemah iman. Gitu. Nah ini yang harus digarisbawahi. Orang yang harus minum obat penenang, mengalami depresi, wah kamu mah lemah iman. Keliru. Karena orang yang depresi itu di otaknya ada masalah. Jadi kalau dipotret, bahasa saya awamnya, dipotret otak orang yang depresi itu berbeda ya dengan orang yang tidak depresi. Itulah kenapa psikiater ngasih obat. Jadi sebenarnya fobi, kan ada orang yang fobi keramaian sampai akhirnya harus dikasih obat sama dokter. Apakah itu lemah iman? Bukan. Itu ada problem di tubuhnya gitu, ya. Ya saya lihat kerumunan orang biasa aja gitu, ya. Tapi ada orang yang kalau lihat kerumunan tuh sesek gitu kan. Nah, apakah itu lemah iman? Enggak. Itu tidak menunjukkan iman yang lemah. Tapi itu menunjukkan bahwa dalam fisiknya ada sesuatu yang harus diobati. Nah, ini sebuah kekeliruan besar yang seringkali dihubungkan depresi itu, ya, stres itu dengan lemah iman. Saudara-saudaraku tercinta, semua orang itu mengalami stres. Tapi ada stres yang terkendali, ya. Nah, itu bisa dengan doa, bisa dengan baca Quran. Itu stres yang dalam wilayah normal gitu. Saya ada stres, Anda ada stres kan gitu. Ya. Tapi kalau sampai stres itu membuat Anda tidak bisa tidur, ya, berhari-hari Anda nggak bisa tidur gitu. Jadi berkelanjutan, nah itu mah kudu konsul ke dokter. Pak saya teh nggak bisa tidur ya. Terus saya udah baca Quran, saya sudah sholat. Kenapa ya? Saya bilang datang aja ke dokter. Nanti sama dokter diperiksa. Mungkin ada suatu masalah dalam tubuhnya. Apa itu? Ya nanti dokter bisa mendeteksi problem apa yang ada dalam tubuh kita. Jadi saudara-saudaraku tercinta, bagi Anda yang sudah datang ke psikiater, kemudian oleh beliau Anda diberi obat, minum aja obat. Ya, selesaikan pengobatan itu. Nah, seringkali pengobatan yang bersifat kejiwaan itu tidak tuntas. Padahal pengobatan yang bersifat kejiwaan itu harus tuntas. Jadi harus dinyatakan oleh dokter, oke, hentikan obat. Pasti ada metode, ada cara bertahap untuk lepas dari obat. Nah, ini seringkali berobat ke psikiater, dikasih obat, nah terus gini, aku udah sehat gitu. Padahal sebenarnya belum tentu. Nah, seperti ada orang yang ada keinginan bunuh diri. Teman-teman. Jadi seperti di otaknya itu, di telinganya itu ada yang berbisik supaya dia bunuh diri. Tahu nggak Anda? Itu teh kejiwaan. Bukan setan, ya. Bukan lemah iman. Tetapi di otaknya itu ada masalah. Maaf saya orang awam ya. Nah, bahasanya kalau itu bahasa awam. Jadi kayak ada yang koslet gitu. Sehingga seperti ada yang berbisik untuk bunuh diri. Jadi orang yang punya keinginan bunuh diri itu harusnya dia datang ke psikiater. Nanti akan diobservasi. Ya.
apanya yang bermasalah, nanti diberi obat. Jadi kalau ada orang yang berkeinginan bunuh diri itu, jangan, kamu teh lemah iman, kamu tidak percaya sama Allah. Nih masalahnya di otaknya itu ada koslet, sehingga ada kecenderungan itu. Kayak beginilah, saya bawa mobil, tiba-tiba rihting itu ke kanan, padahal saya tidak menyentuh apapun. Berarti di sistem mobil saya itu ada yang koslet. Saya nggak rifting ke kanan, tapi kok tek 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 tek. Nah, saya datang ke bengkel, dibenerin. Oh Pak, ini ada yang koslet Pak. Nah, dibenerin, udah. Ya, otak kita juga begitu. Ya, otak kita juga begitu. Jadi otak itu bersifat fisik. Ya, ada bagian yang harus memang diselesaikan oleh dokter, bukan oleh ustadz. Ada orang yang depresi, diruqyah, malah sembuh tuh. Diruqyah, bawa ke dokter jiwa. Dengar ya, kalau Anda dengar dokter jiwa itu bukan berarti suatu yang buruk. Kalau nggak mau nyebut dokter jiwa, ya udah tuh psikiater, itu kan etak-etak enak sebenarnya itu juga. Kamu dari mana? Dari dokter jiwa. Ah, gelo mana? Gitu kan. Kamu dari mana? Dari psikiater. Jadi bedanya psikolog dan psikiater itu, kalau psikolog penyembuhannya lewat narasi, dengan ngobrol, digali pengalamannya. Tidak ada wewenang ngasih obat. Itu psikolog. Kalau psikiater, basicnya itu kedokteran. Ambil spesialisasi. Makanya kalau psikiater punya wewenang memberikan obat. Karena beliau dokter sebenarnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami problem ya kejiwaan, itu belum tentu iman Anda lemah, belum tentu. Ada seorang suami bertemu saya, dia cerita bahwa istrinya itu suka tiba-tiba teriak kan gitu, suka dilempar. Ustadz, istri saya sudah diruqyah, tapi tetap begitu. Saya bilang, Pak, ini mah nggak bisa diruqyah. Bapak bawa ke psikiater, ke dokter jiwa. Pak, apakah istri saya gila? Belum tentu. Saya bilang, bukan gila, tapi ada masalah di otaknya. Ya, coba bawa ke psikiater. Nah, beliau nurut. Jadi kalau saya nggak, coba ruqyah lagi. Enggak, kalau saya nggak kayak gitu. Bawa ke psikiater. Apa yang terjadi? Diobati sama dokter. Dan pelan-pelan sembuh. Gitu loh, ya. Terus saya bilang, Kang, kalau kata psikiater, kata dokternya itu belum dinyatakan sembuh, akan kudu datang terus. Saya bilang, datang aja terus. Karena pengobatan seperti ini itu butuh waktu. Jadi jangan datang sekali ke psikiater, dikasih obat, udah aja, nggak balik lagi. Nah, balik lagi sampai dokter mengatakan, oke Bu, alhamdulillah, insya Allah sudah sehat. Nah, tapi kalau ada tanda-tanda begini-begini, nanti kesini lagi. Nah, udah dinyatakan sehat baru. Nah, jadi kalau kejiwaan mah, kudu pengobatannya tuntas. Ya, sebenarnya penyakit segala penyakit juga harus tuntas kan sebenarnya gitu loh. Nah, jadi balik ke pertanyaan Anda, apakah obat penenang itu harus terus diminum? Ya, sampai dokter menyatakan Anda sembuh. Apakah itu lemah iman? Bukan karena lemah iman, tapi di tubuh Anda ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab.